Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari, masih di channel Demebuyut. Oke, setelah di video keempat, beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang pembahasan beberapa sloka, 57 sloka terkait dengan kitab Brahma Samhita, yakni kitab yang berisi himne puji-pujian Dewa Brahma kepada Sri Krishna atau Govinda. Hari ini kita coba untuk menelusuri atau membahas kitab lain yang masih ada hubungannya juga dengan kegiatan ini, yakni kitab Kalisantara Upanishad, yang menjadi salah satu acuan, rujukan, dan referensi dari beberapa kelompok spiritual untuk dalam hal melaksanakan kegiatan kebaktiannya. Karena di sana mereka biasanya lebih mengutamakan cara pemujaan dengan cara melantunkan nama-nama suci Tuhan saja. Walaupun tidak berarti bahwa cara-cara pemujaan yang lain seperti misalkan pemujaan arca atau pratimu, melakukan yajnya atau korban suci, ataupun dengan bermeditasi atau yoga itu merupakan cara yang kurang efektif atau di nomor dua kan. Itu tidak sama sekali. Tetapi ada dari sekian banyaknya cara, ragam jalan yang bisa ditempuh oleh umat manusia dalam mereka melakukan kontemplasi keterhubungan dengan Tuhan, maka cara ini, yakni bhajan atau kirtanam ini adalah cara yang paling mudah dan cara yang paling sederhana dengan berbagai macam alasan. Ya, misalkan karena bhajan atau melantunkan nama-nama suci ataupun kemuliaan nama Tuhan ini tidak terbatas oleh umur. Siapapun boleh melakukannya. Dari anak kecil, bayi kalau memang bisa melantunkan nama suci Tuhan, sampai orang tua yang sudah jompo sekali, ya boleh melakukannya dan bisa melakukannya. Terus bhajan atau kirtanam ini juga tidak memandang laki atau perempuan. Semuanya boleh. Mau laki, mau perempuan, silakan bisa melakukannya. Ketiga, cara bhajan atau kirtanam ini melantunkan nama-nama suci Tuhan ini tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Artinya ya mereka sedang saat mandi juga melakukan hal tersebut. Tidak ada hal yang dikatakan menodai. Ketika mereka berada di kuburan, ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang bisa menodai nama-nama suci Tuhan. Jadi efektif sekali dimanapun dan dengan segala keadaan bisa. Mereka yang sedang sehat ataupun sedang terbaring sakit juga bisa melakukan melantunkan nama-nama suci Tuhan ini. Kalau tidak bisa dengan japa, bisa juga di dalam hati sambil bernyanyi, dan itu bisa menjadi alat juga untuk memusatkan pikiran, untuk melatih pikiran agar kita tetap bisa terikat pada keagungan dan kemuliaan nama suci Tuhan. Karena sebagaimana disebutkan juga dalam Bhagavad Gita, khususnya Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 dan sloka 6, kita tahu di sana ada dijelaskan Sri Krishna menyatakan bahwasanya keadaan apapun yang diingat seseorang pada saat ajalnya tiba, maka pasti keadaan itulah yang akan dicapainya, wahai putra Partha. Itu kan penegasan. Artinya apa? Artinya dalam keadaan apapun, setiap dari kita itu senantiasa harus berusaha selalu ingat kepada Tuhan. Karena kematian itu kan datang tanpa kita ketahui, ya, datang sewaktu-waktu dimanapun tanpa mengenal tempat, waktu, keadaan. Kalau memang malaikat maut, dewa yang mau datang, ya datang. Itu oleh karena itu kita selalu dihimbau oleh susastra dalam kitab agama apapun untuk selalu mempersiapkan diri. Nah, salah satu cara untuk mempersiapkan diri agar kita tidak tidak salah jalan ketika malaikat maut itu menyebut, ya selalu ingat dengan nama Tuhan. Bagaimana cara agar pikiran selalu ingat dengan nama Tuhan? Ya, salah satunya ya ini, dengan cara bhajan atau kirtanam. Selalu melantunkan nama-nama suci Tuhan. Nah, dalam berbagai kitab suci agama dan dalam praktek agama di dunia yang kita kenal selama ini, di Muslim, di Kristen, itu sudah familiar sekali. Sudah biasalah mereka selalu menyebut nama Tuhan dalam kegiatan kebaktian mereka. Di Hindu juga tentu ada, walaupun hanya dalam artian beberapa orang saja yang mempraktikkannya secara aktif, tetapi beberapa lainnya hanya istilahnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, misalkan priest atau golongan rohaniawan tertentu. Tetapi kita akan coba sekarang lihat susastra atau bagian-bagian dari kitab suci yang memang merujuk, yang memang
merekomendasikan yang memang menegaskan kepada para pengikut Weda ini agar di zaman ini bisa melakukan hal yang sederhana. Ini adalah the best choice, artinya berbagai pilihan yang paling sederhana, pilihan terbaik yang bisa dilakukan, karena dengan cara meditasi, sebagaimana juga pernah saya singgung dalam video-video sebelumnya, di mana dalam kitab Srimad Bhagavatam juga dijelaskan di sana, bahwasanya dalam 4 yuga ini, di zaman Kali Yuga ini, kita agak susah melakukan meditasi. Kita agak susah untuk melakukan yajna atau korban-korban suci secara besar-besaran. Jadi cara termudah ya ini, bernyanyi. Siapapun bisa bernyanyi. Di zaman orang pada sibuk berbisnis melakukan hal ini, mereka mungkin tidak sempat ke tempat suci, ya di kantor bisa, sambil bekerja bisa. Jadi this is the simple way untuk melakukan keterhubungan dengan Tuhan. So kita cek dulu. Sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya di kitab seperti dalam kitab Srimad Bhagavatam skanda 12 bab 3 sloka 51 ada disebutkan seperti ini. Kalir dosa nidhi rajan asti eko mahaguna kirtanad ewa krisnasya mukta sanggah param rajit. Artinya kalir dosa. Di zaman kali ini memang hampir sebagian besar itu kegiatan manusia itu nyerempet dosa ya. Dari segi berbohong, korupsi, kolusi, nepotisme, banyak sekali. Banyak hal-hal yang didapat itu dengan cara-cara yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai dharma atau kebenaran. Tautan berdosa. Tetapi di zaman kali walaupun begitu bobroknya mentalitas atau karakter dan moral manusia, tetapi di sana juga disisipkan oleh Tuhan guna, manfaat atau kebaikannya ya. Ada guna, sifat baik yang diberikan oleh zaman kali, yakni hanya dengan melantunkan nama-nama suci di sana, Krisnasya, Ewa Krisnaya, melantunkan nama-nama suci. Dalam hal ini nama suci Krishna, salah satu dari sekian banyaknya nama suci Tuhan. Melantunkan nama-nama suci Tuhan, maka kita akan bisa ditolong untuk menyeberangi lautan samsara. Itu di Srimad Bhagavatam skanda 12 bab 3 sloka 51. Nah, selanjutnya masih di bab sama, yakni di sloka selanjutnya disebutkan harir nama ewa kewalam. Kalau nasti ewa gatir anyata. Ya, harir nama, hari itu nama lain daripada Narayana atau Sri Wisnu, di mana dalam kasana kehinduan terutama dari penganut Waisnawa itu memposisikan Sri Wisnu atau Narayana sebagai Tuhan. Jadi kitab ini saya kira kitab Srimad Bhagavatam ini lebih mengacu kepada sekte Waisnawa, di mana disebutkan harir nama itu nama dari Sri Hari. Arti dari sloka ini kurang lebih begini. Pada zaman Kali, kalau nasti ewa gatir anyata. Harir nama ewa kewalam. Ucapkan nama-nama suci Sri Hari. Ucapkan nama-nama Tuhan Sri Hari, Sri Wisnu atau Narayana. Ini dipertegas 3 kali. Harir nama ewa kewalam. Tidak ada cara lain lagi. Kalau nasti ewa itu 3 kali lagi dipertegas ya. Tidak ada cara lain yang lebih mudah, yang lebih sederhana daripada mengucapkan nama-nama suci Tuhan pada zaman kali ini untuk kita mendapatkan berkat rahmat Tuhan, untuk kita berkesadaran spiritual dengan lebih cepat. Ini tentu ada doa dan usaha ya, tidak hanya sebagai lip service saja, tidak mengucapkan nama Tuhan di bibir, tetapi tingkah dan laku kita bertentangan dengan prinsip-prinsip keilahian. Itu tentu tidak dimaksudkan dalam sastra ini. Tetapi harus ada harmonisasi antara head, hand, dan juga heart, antara bibir dan pikiran. Kalau dalam ajaran kita Hindu di Bali itu keselarasan antara trikaya parisuddhi, antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Nah, di sloka lain masih dalam kitab yang sama, di bab yang sama disebutkan bahwa Kirtana Dyayantu Wisnu Tretayam Yajatu Makai, 2 paricaryayam kalau tad hari kirtana. Nah, di sini sudah jelas juga dan sudah sering sekali saya singgung bahwasanya ada sebuah sloka dalam kitab Srimad Bhagavatam itu menegaskan bahwasanya kita tahu bahwa di Hindu zaman itu
yuga dibagi menjadi 4, yaitu Satya Yuga atau Kerta Yoga, terus ada Treta Yuga, ada Dwapara Yuga, dan terakhir ada Kali Yuga. Dan kehidupan kita sekarang itu diyakini bahwasanya kita sudah memasuki zaman Kali Yuga. Dalam beberapa literasi Hindu disebutkan bahwa ketika Sri Krishna atau awatara dari Sri Wisnu ini telah kembali ke dunia rohani, pada saat Parikesit itu dinobatkan menjadi raja, pada saat itulah pengaruh dari zaman Kali itu sudah dimulai antara tanggal 17 sampai 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang itu kita mungkin menginjak di 5120 sekian ya masa zaman Kali Yuga kalau menurut perhitungan Masehi. Jadi kita sudah memasuki zaman-zaman kegelapan di mana kebaikan itu ada tetapi sudah kalah jauh dibandingkan dengan ketidakbenaran. Jadi banyak masyarakat manusia yang itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma. Oleh karena itu ya Tuhan pasti akan muncul nanti untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma. Nah di sini dalam kitab Srimad Bhagavatam itu dijelaskan bahwa pada zaman Kerta atau Satya Yuga, cara yang paling tepat untuk melakukan kontemplasi atau mendapatkan berkat dari Tuhan itu ya dengan cara meditasi atau yoga. Ya karena pada waktu itu ya masih ada fasilitas untuk melakukan tersebut. Hutan-hutan terpelihara dengan bagus, terus ada umur manusia juga panjang karena mereka bisa menjaga kesehatan, tidak terkontaminasi, tidak teracuni oleh zat-zat kimia sebagaimana makanan kita sekarang di zaman Kali. Kita tahu bahwa pada zaman Kali sekarang umur manusia itu kan pendek-pendek. Paling tinggi juga biasa 125, itu sudah tidak bisa apa-apa. Umur 80 sudah ya sudah dijemput oleh malaikat maut, biasanya kan demikian, rata-rata. Jadi tidak memungkinkan untuk itu. Mungkin masih memungkinkan, tetapi sulit sekali untuk melakukan meditasi dalam sikap keterjagaan, keterfokusan seperti pada zaman Satya atau Kerta Yuga. Kemudian di zaman Treta dijelaskan bahwa cara melakukan kontemplasi pendekatan dengan Tuhan itu adalah dengan cara melakukan korban-korban suci. Korban-korban suci yang besar. Ini sudah saya dapat bahas juga di video-video sebelumnya, video ketiga atau video keempat ya. Jadi silakan bagi para sahabat yang belum menonton video tersebut, silakan ditonton dulu supaya kita tidak berkutat pada pembahasan yang sama dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kitab Kalisantara Upanishad. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Upanishad adalah salah satu kumpulan terpenting dari Weda yang membahas tentang filosofi ketuhanan yang sangat mendalam. Dan dari 108 Upanishad yang ada, Kalisantara Upanishad adalah salah satu dan merupakan bagian terpenting dari Yajurveda hitam atau Krishna Yajurveda. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk masa Kali Yuga dan muncul dari hasil percakapan antara Maharshi Narada dengan ayah sekaligus gurunya yakni Dewa Brahma. Itu kitab ini kan berisi percakapan penting yang kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab percakapan antara Dewarsi Narada. Itu kan kita tahu Dewarsi Narada itu dari film-film, dari cerita-cerita di buku itu, di Purana disebutkan bahwa beliau adalah dewa yang kerjanya berkeliling dunia saja, berkeliling alam semesta itu, dari di Triloka ya, dari burung waswah bahkan ke alam neraka mungkin. Mahujani Tapusatya dari di 7 lapisan bawah dan 7 lapisan atas sudah bebas, jadi dia dapat visa masuk ke loka-loka tersebut sambil melantunkan nama-nama suci Tuhan. Narayan. Ya, ciri khasnya kan membawa wina sambil mengucapkan nama-nama suci Sri Wisnu atau Narayan. Kitab Kalisantara Upanishad ini dikatakan sebagai kitab yang paling pendek karena hanya berisi 11 loka. Tapi isinya ya ini tentang poin-poin saja, poin yang ditekankan dalam percakapan antara Dewa Brahma dengan putranya sekaligus muridnya yakni Dewarsi Narada. Bagaimana percakapan itu? Bagaimana isinya? Mari kita simak bersama. Ya divya nama smaratam samsaru gospadayante swanaya bhaktir bhavati tadrama padam asraye sahana vavatu iti santihi
atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sri Wisnu atau Narayana, semoga di 9 penjuru mata angin senantiasa damai adanya. Segala pujian kepada Sri Hari atau Narayana. Izinkan hamba untuk membahas dan membacakan sloka-sloka dalam kitab Kalisantara Upanishad. Harium. Harium dua parante narada brahmanam jagamakatam bhagawan gam paryatana kalem santareyamiti. Tersebutlah pada akhir zaman Dwapara, Maharsi Narada datang menghadap Dewa Brahma setelah berpetualang ke seluruh bagian alam semesta. Ia lalu bertanya, Sahowaca Brahma sadu pristosmi sarva sruti rasyam gopyam taj cirnuyena kali samsaram tarisyasi. Wahai Bagawan Guruku yang mulia, setelah berkeliling semesta, hamba menemukan banyak sekali macam penderitaan yang menimpa makhluk di zaman kali. Karenanya, mohon beritahukan kepada hamba, bagaimanakah caranya agar kami mampu melepaskan diri dari pengaruh buruk zaman kali. Bhagavata adipurusasya narayanasya namo cara namatrena nirdakalir bhavati. Dewa Brahma kemudian menjawab, pertanyaanmu sangatlah baik. Aku akan mengungkapkan kepadamu rahasia yang paling rahasia dari seluruh isi sastra, baik yang termuat dalam Rig, Weda, Yajur, Sama ataupun Atharva Weda, dengan mana seseorang akan dapat menyeberangi kesengsaraan, kelahiran dan kematian yang terjadi berulang-ulang pada zaman kali. Rahasia ini harus dijaga dan dilindungi. Cukup dengan mengucapkan nama-nama suci Tuhan Yang Maha Esa atau Narayana, seseorang dimungkinkan akan terbebas dari cengkraman zaman kali. Narada puna papracata nama kimiti. Maharsi Narada kembali bertanya sebagai berikut. Nama suci manakah yang engkau maksudkan? Sahowaca hiranya garbaha Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Selanjutnya Dewa Brahma menjawab, ada 16 kata yang disebut dengan Maha Mantra, yakni Hare, Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Ke-16 suku kata ini secara khusus dimaksudkan untuk menghancurkan pengaruh-pengaruh buruk dari zaman kali. Iti soda sakam nanam kali kalma sana sanam nata para taropaya sarva vede sudrisyate. Untuk menyelamatkan diri seseorang dari pencemaran Kali Yuga, sama sekali tidak ada cara lain yang lebih efektif daripada mengucapkan ke-16 nama suci ini. Setelah mencari ke seluruh literatur Wedik, seseorang tidak akan menemukan metode keagamaan untuk zaman ini yang lebih mulia daripada mengucapkan nama-nama suci Tuhan yang tersusun dari 32 suku kata ketuhanan ini. Iti soda sakalasya jiwasya warana winasanam tata praksate para brahma medapaye rawi rasmi mandali weti. Mantra ini menghancurkan 16 kala pada sang jiwa yang diawali dengan prana, yakni penutup berupa kebodohan. Dengan demikian, Tuhan Yang Maha Kuasa termanifestasi di hadapan sang jiwa, sebagaimana halnya sinar matahari bersinar cemerlang setelah hilangnya awan-awan penutup. Punar narada prapaca bhagawan kasya widiriti. Maharsi Narada kemudian bertanya, wahai guru hamba yang mulia, adakah aturan yang diperlukan dalam mengucapkan maha mantra ini? Tamho wacana syawidiriti sarwada suci asuci rawapatan brahmanam salokya samipya sarupatam sajujatameti. Dewa Brahma kemudian menjawab,
Sama sekali tidak ada aturan yang mempersulit seseorang dalam mengucapkan ke-16 nama-nama suci Tuhan ini. Kapanpun dan dimanapun, setiap saat, apakah seseorang dalam keadaan suci ataupun tidak suci, ia dapat mengucapkannya. Dengan mengucapkan maha mantra ini, maka seseorang akan mencapai keadaan terbebas dari kelahiran dan kematian, yakni moksa yang disebut dengan Salokya, tinggal dalam satu planet bersama Tuhan Yang Maha Esa. Samipya, tinggal sebagai sahabat karib Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam keadaan Sarupya, yakni memperoleh bentuk serupa dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun ia yang disebut sebagai Sayujya, menyatu dengan Brahma Jyoti, yakni cahaya dari badan Tuhan Yang Maha Esa. Sarwa dharma parityaga papat sadya suci tamapnuyat. Sadyo mucyate iti Upanishad. Om sahana wawatu iti santi iti Sri Kali Santara Upanishad samapta. Jika seseorang mengucapkan mantra yang berupa 16 nama suci Tuhan ini sampai sejumlah 3,5 koti atau 35 juta kali, maka dosa-dosa yang diampuni akan setara dengan jika seseorang melakukan kegiatan yang menyebabkan terbunuhnya seorang Brahmana, perwira, atau jika ia mencuri emas, termasuk pula dosa-dosa karena lalai atau menghina, berbuat salah terhadap para leluhur, para dewa, bahkan kepada Tuhan, serta kesalahan terhadap sesama manusia atau yang lainnya. Dosa-dosa akibat meninggalkan segala macam dharma atau kewajiban-kewajiban suci yang telah digariskan juga akan segera terhapuskan. Hari Om Tatsat Om Sahana Wawatu iti santi. Demikianlah Upanishad suci ini. Segala pujian kepada Sri Hari, Sang Kebenaran Mutlak atas segala karunia-Nya. Semoga 9 penjuru mata angin damai adanya. Demikian ke-11 sloka dari Kalisantara Upanishad yang memuat percakapan antara Dewarsi Narada dengan guru dan juga ayahandanya yakni Dewa Brahma sendiri. Tetapi dalam 2 sloka terakhir sudah jelas juga kita bisa mendengar bersama bahwasanya di sloka 10 dan sloka 11 itu ada penegasan dari Dewa Brahma sendiri tentang keampuhan dari 16 nama-nama suci Tuhan ini, yakni Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Ataupun jika dibalik, karena dalam sloka sebelumnya juga diperjelas bahwasanya tidak ada regulasi atau aturan khusus dalam menyebutkan nama-nama suci Tuhan ini, bisa dibolak-balik. Jadi dalam beberapa kalangan mungkin ada yang menaruh Hare Krishna lebih dulu sehingga menjadi Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ke-16 kata ketuhanan ini yang tersusun dari 32 suku kata ini kemudian lebih dikenal sebagai Maha Mantra, karena mantra ini direkomendasikan langsung oleh Dewa Brahma kepada Dewarsi Narada yang sedang bingung untuk memberikan cara termudah bagi masyarakat manusia dalam menghadapi penderitaan di zaman kali. Tetapi walaupun dalam sloka-sloka terakhir ini dikatakan bahwasanya berbagai dosa yang berat sekalipun itu seperti dosa karena mencuri emas, membunuh Brahmana atau perwira, kesalahan kepada para dewa atau dan juga leluhur, itu bisa dimaafkan, bisa terhapuskan jika seseorang mengucapkan Maha Mantra ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi dari kedua sloka terakhir ini adalah di sana ada ketentuan khusus, syarat dan ketentuan berlaku, yakni jika seseorang mengucapkan mantra yang berupa 16 nama suci Tuhan ini sampai sejumlah 3,5 koti atau 35 juta kali, dan hitungan ini pun harus 35 juta kali
dia mengucapkan nama-nama suci Tuhan dalam keadaan khusyuk sepenuhnya, bermeditasi sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan nama-nama suci Tuhan saja sebagai lip service, tetapi benar-benar masuk ke dalamnya. Dilakukan dengan penuh ketabahan hati, dengan ketulusan cinta bakti rohani kepada Tuhan yang Maha Esa, maka jiwa yang melakukan tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan pembebasan dari kelahiran dan kematian dan mencapai moksa. Jadi kita bisa menjadikan ini refleksi bahwasanya bukan hanya sekedar ketika kita sudah mengucapkan maha mantra, ketika kita sudah berjapa menggunakan ke-16 kata ketuhanan ini, kita bisa jumawa mengatakan diri sudah terbebas dari segala samsara, bebas dari segala kesalahan yang pernah kita perbuat terhadap orang lain, atau bebas dari segala kewajiban untuk menghormati leluhur para dewa ataupun brahmana-brahmana yang lainnya. Ini bukan rujukan untuk kita berbuat jumawa atau arogan, tetapi di sini ada syarat dan ketentuan yang sudah jelas sekali disampaikan di bab 10 tentang jumlah dan kualitas dari pengucapan nama-nama suci Tuhan. Demikian Kalisantara Upanishad ini kita selesaikan pembahasannya. Om Sahana Wawatu Sahana Bunaktu. Harium Tatsat. Segala pujian kepada Sri Hari, Sang Kebenaran Mutlak atas segala karunia-Nya. Semoga selalu dalam keadaan damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, Santi, Santi Om.